Semua warga harus ikut berkontribusi. Tanpa kesatuan itu kita tak akan mampu menghentikan penyebaran COVID. HSB dipindahkan ke Lapas Tarakan. Kasus kekerasan di Kaltim masih tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore saudara. Kalimantan Timur hari ini edisi 6 Oktober 2022 kembali menjumpai Anda. Bersama saya Halif Sardi. Dan saya Aisy Gunadi. Selama 60 menit ke depan kami telah menyiapkan beragam informasi dari wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Inilah Kalimantan Timur hari ini selengkapnya. Baik, saudara, kita menuju ke informasi utama. Hari ini setelah menjalani sidang putusan atas kasus tambang emas ilegal, oknum polisi Bribtu HSB akhirnya dipindahkan ke lapas kelas 2A Tarakan. HSB sebelumnya divonis hukuman 3 tahun penjara oleh Hakim Pengadilan Negeri Bulungan. Setelah menjalani sidang putusan atau vonis di Pengadilan Negeri Bulungan, terdakwa kasus tambang emas ilegal HSB akhirnya dipindahkan ke lapas kelas 2A Tarakan. HSB tiba di lapas kelas 2A Tarakan pada Rabu siang dengan didampingi oleh pengacara dan pihak Kejaksaan Negeri Bulungan. PLH Kepala Lapas Kelas 2A Tarakan, Wagiso, membenarkan pihaknya telah menerima surat tahanan serta menyatakan HSB resmi menghuni Lapas Kelas 2A Tarakan. Namun sebelumnya, selain melengkapi proses administrasi, HSB juga menjalani pemeriksaan kesehatan sesuai SOP. Itu dengan surat yang datang dari kejaksaan itu nanti kita proses masuknya dan kita dilihat surat-suratnya. Tapi menurut kabar memang langsung dieksekusi oleh jaksanya, langsung masuk sini. Jadi suratnya itu sudah dieksekusi. Jadi dimasukkan sini karena dari putusan pengadilan semalam itu yang jaksanya langsung dieksekusi di lapas Tarakan. Oh, berdasarkan putusan. Langsung dieksekusi di lapas Tarakan. Wagiso juga menambahkan selama di tahanan HSB harus mengikuti masa pengenalan lingkungan selama 30 hari, termasuk penjelasan mengenai remisi yang dapat diterima warga binaan. Siti Hardiani dari Kota Tarakan melaporkan. Saudara, kita beralih ke informasi lain di mana kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Kalimantan Timur masih mengalami kenaikan dengan angka kekerasan pada anak sebanyak 313 orang dan orang dewasa atau perempuan sebanyak 308 orang. Kepala Dinas Kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DKP 3A Provinsi Kalimantan Timur, Noryani Sorayalita mengatakan, di tahun 2022 ini terjadi tren peningkatan yang cukup signifikan terhadap kasus kekerasan perempuan dan anak. Di Kalimantan Timur, fenomenanya terjadi peningkatan, Mbak. Jadi di akhir tahun 2021 kemarin terjadi 450 kasus dan ternyata di akhir Agustus kemarin terjadi peningkatan cukup signifikan. Jadi semester kemarin itu masih 441 kasus dan ternyata dalam jangka waktu 2 bulan terjadi peningkatan 138 kasus, jadi menjadi 579 kasus. Nah, untuk korban sendiri di akhir Juni kemarin atau semester pertama kemarin itu ada 462 orang, sedangkan untuk sampai September ini ada 612 orang. Jadi kalau dilihat dari korban itu anak-anak sebanyak untuk September 1 September 2022 ini anak-anak sebanyak 313 orang atau 50,4% dari jumlah kasus dan korban.
Dan sedangkan orang dewasa itu ada 308 orang korban atau sebanyak 49,6% dari kasus yang terjadi di Kalimantan Timur. Noryani juga menyampaikan bahwa hal ini tentu sangat memprihatinkan karena kasus kekerasan masih terus terjadi di tengah masyarakat. Sementara itu, Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak UPTD PPA Provinsi Kalimantan Timur, Khalid Budairi mengimbau kepada perempuan-perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, baik kekerasan fisik maupun psikis, untuk segera melaporkan hal itu kepada UPTD PPA agar mendapatkan pendampingan. Perempuan yang mengalami kekerasan baik fisik maupun psikis, mental, untuk bisa melaporkan dulu ke UPTD. Kalau memang kekerasan fisik yang tidak bisa ditolerir, dia mau ke proses hukum, silahkan. Cuma kalau dia bisa ditolerir, mau diperbaiki, bisa melalui UPTD, kami jangkau, bisa dengan mediasi, dengan kami konseling begitu, baik korban maupun pelaku. Lebih lanjut, Khalid menambahkan dalam upaya menekan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak membutuhkan peran serta dari semua pihak. Masyarakat harus peka dan peduli jika di lingkungannya terdapat anak dan perempuan yang mengalami kekerasan. Elma Junaidi dari Samarinda melaporkan. Saudara, RSUD Panglima Sebaya dinyatakan layak naik kelas B setelah menjalani verifikasi, klarifikasi, dan penilaian dari Kementerian Kesehatan. Meski demikian, RSUD Panglima Sebaya masih terkendala perlengkapan peralatan medis yang belum memadai. Kegiatan visitasi atau verifikasi, klarifikasi, dan penilaian oleh Kementerian Kesehatan di RSUD Panglima Sebaya beberapa waktu lalu menyatakan RSUD Panglima Sebaya layak naik kelas menjadi kelas B dari yang sebelumnya masih di kelas C. Direktur RSUD Panglima Sebaya Pasir, Dr. Kamal Ansari menegaskan untuk SDM pendukung dinilai sudah mencukupi, namun masih terkendala perlengkapan peralatan medis. Untuk itu pihaknya mengajukan alokasi pengadaan ke Kementerian Keuangan melalui pemerintah desa senilai 64 miliar rupiah. Saat ini RSUD Panglima Sebaya memiliki 37 dokter spesialis yang memiliki kualitas yang tidak kalah dengan rumah sakit kelas B lainnya. Data sekarang itu spesialis kita 37. Nah, itu dengan beragam jenis spesialisasi, kita nggak kalah dengan rumah sakit kelas B lain sebenarnya untuk kelengkapan dokter spesialis. Dan skill-skill mereka, saya sempat diskusi, hanya kendala alat saja mereka, sebenarnya kalau ada alatnya mereka bisa kerjakan. Kemarin ada presentasi terkait, kan banyak angka kecelakaan di sini, tingkat kecelakaannya kan cukup tinggi. Jadi ada namanya trauma di tulang wajah yang selama ini kita harus rujuk. Kalau mereka punya alat kan mereka bisa kerjakan tanpa harus merujuk. Kita CT scan sudah ada, artinya di mana yang terjadi dampak dari luka itu kan kita bisa deteksi, dan teman-teman spesialis bedah bisa mengerjakan kalau ada alat. Saat ini RSUD Panglima Sebaya Pasir mulai melakukan perbaikan infrastruktur gedung yang mengalami permasalahan sejak lama seperti kebocoran atap selama bertahun-tahun. Nasrullah Ahmad dari Pasir melaporkan. Saudara, inflasi di Provinsi Kalimantan Timur hingga saat ini masih terkendali. Bahkan inflasi di Kaltim terkendali lebih baik dibandingkan daerah lain di Indonesia. Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Isran Nur di laman Antara Kaltim mengatakan bahwa inflasi di Provinsi Kalimantan Timur masih terkendali dengan baik dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia. Saat ini inflasi Kaltim sekitar 5%, tepatnya 4,76%. Padahal di beberapa daerah lain mengalami tren kenaikan di atas 6% years on years. Untuk itu, Isran bersyukur Kalimantan Timur mampu mengendalikan inflasi dengan cukup baik. Meski demikian, Isran tetap mengingatkan, Kaltim tidak boleh puas dengan kondisi ini. Sebaliknya, Kalimantan Timur harus terus waspada dalam pengendalian inflasi daerah.
Sesuai dengan arahan pemerintah pusat yang meminta agar setiap daerah untuk bisa melaksanakan dan menjaga kondisi inflasi yang stabil. Untuk bisa menjaga dan mempertahankan tingkat inflasi, maka harus bersama-sama menjaga ekonomi makro dan jangan cepat puas. Lebih lanjut, Isra Nur menambahkan pelaksanaan kegiatan gelar pangan murah sebagai bentuk operasi pasar dapat membantu masyarakat dalam kondisi inflasi seperti sekarang. Tim redaksi TVRI Kalimantan Timur melaporkan. Wakil Ketua DPRD Penajam Pasir Utara, Raup Muin, meminta potensi pelabuhan Buluminung lebih dimaksimalkan. Hal ini demi mendongkrak pendapatan asli daerah baik dari sisi bongkar muat maupun kendaraan yang keluar masuk di pelabuhan. Wakil Ketua 1 DPRD PPU Raup Muin mengatakan, pelabuhan Buluminung yang menelan biaya puluhan bahkan ratusan miliar rupiah seharusnya dapat menyumbang PAD lebih besar. Diketahui sepanjang tahun 2019, pelabuhan Buluminung baru menyumbangkan PAD 4 miliar rupiah, kemudian di tahun 2020 naik sekitar 7 miliar rupiah. Raup Muin juga mendorong dinas terkait untuk melakukan kerjasama pengelolaan pelabuhan dengan pihak ketiga. Ini dimaksudkan agar pelabuhan dapat dikelola dengan baik dan tepat guna. Apalagi di Kabupaten Penajam Pasir Utara tidak lama lagi akan dibangun kilang Pertamina yang tentu bahan materialnya lebih banyak dikirim melalui transportasi laut. Raup Muin juga menegaskan siapapun pengelola pelabuhan Buluminung akan tetap didukung, asalkan mampu mendongkrak pendapatan asli daerah, baik dari sisi bongkar muat maupun kendaraan yang keluar masuk di pelabuhan. Ya kalau bisa secepatnya. Kita tidak bisa lagi menunggu, karena waktu juga berjalan. Jangan sampai kita selalu berlindung dengan persoalan-persoalan hari ini menyangkut masalah COVID. Biarkan COVID karena kondisi global. Tapi kalau menyangkut masalah kedaerahan, ya walaupun bagaimana kita harus bertanggung jawab terhadap daerah. Jadi kami berharap lagi-lagi bahwa pelabuhan yang ada itu secepatnya dimaksimalkan untuk masukan untuk daerah. Untuk jadi pemasukan. Iya, karena di pelabuhan itu ada dua, menjadi hak teritorial. Kalau sisi lautnya itu perhubungan dari pusat. Nah, kalau yang sisi daratnya baru pemerintah daerah. Karena yang membangun sisi lautnya itu adalah pusat lewat perhubungan. Lebih lanjut, Rauf berharap apa yang sudah dibangun pemerintah daerah lebih dimaksimalkan karena biaya yang dikeluarkan untuk pelabuhan Buluminung cukup besar. Oleh karena itu, siapapun pengelolanya baik pihak ketiga ataupun oleh Perusda langsung, pihaknya siap mendukung sepenuhnya. Syahrudin Penajam Pasir Utara melaporkan. Saudara, pemerintah Kabupaten Penajam Pasir Utara mengalokasikan anggaran bantuan langsung tunai atau BLT bagi masyarakat terdampak kenaikan harga BBM. Pihak Pemda setempat pun telah mengatur skema penyaluran BLT agar tidak tumpang tindih dan tepat sasaran. Berikut akan kita simak laporan reporter Angki Crescentia. Baik pemirsa, seperti yang kita ketahui bahwa pemerintah pusat telah menginstruksikan kepada pemerintah daerah di seluruh kabupaten kota se-Indonesia untuk dapat memaksimalkan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD untuk dapat menanggulangi penanganan dari dampak kenaikan harga BBM. Dan hal ini juga tentunya ditindaklanjuti oleh pemerintah Kabupaten Penajam Pasir Utara. Kita akan berbicara lebih banyak terkait dengan bagaimana kemudian upaya yang dilakukan oleh pihak pemerintah Kabupaten Penajam Pasir Utara dalam menangani dampak atau meminimalisir dampak dari kenaikan harga BBM, khususnya bagi masyarakat yang memang terdampak dari kenaikan harga BBM ini. Dan saat ini, saudara, saya kembali bersama dengan Sekda Kabupaten Penajam Pasir Utara, Pak Tohar. Apa kabar, Bapak? Alhamdulillah, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, terima kasih Pak Sekda. Kita akan berbicara terkait dengan bagaimana kemudian alokasi anggaran yang digunakan oleh pihak pemerintah daerah terkait dengan penanggulangan dampak dari kenaikan harga BBM. Sejauh ini seperti apa Pak tindak lanjutnya?
Baik, yang pertama ingin kami jelaskan bahwa kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari kebijakan nasional terkait dengan adanya penyesuaian harga BBM bersubsidi. Kemudian pemerintah itu memberikan instruksi agar mengalokasikan kurang lebih 20% dari dana transfer umum yang diterima oleh daerah periode bulan Oktober, November, dan Desember. Nah, setelah kita kalkulasi 20% dari DTU, itu ketemu angka kurang lebih 12,38 miliar. Nah, dari 12,38 miliar ini, kita didistribusikan dengan berbagai program, yaitu yang BLT langsung ada, kemudian penciptaan lapangan kerja ada, pelaku transportasi ada, seperti itu. Nah, ini masing-masing SKPD pengampu sekarang sudah mengkonsolidasikan calon penerima manfaat karena kebijakan itu kita masukkan di kebijakan anggaran di perubahan APBD 2022. Nah, ini kita tinggal melaksanakan, tetapi program ini sudah kami asistensi dan sudah kami laporkan kepada Kementerian Keuangan. Baik, sudah ditindaklanjuti begitu dan juga sudah ada laporan ke Kementerian Keuangan terkait dengan bagaimana sistem atau alur penerimanya nanti. Pak Sekda, saya ingin mengetahui juga bagaimana kemudian inventarisir dari data-data penerima sendiri. Yang kita antisipasi adalah jangan sampai penerimanya ini menjadi tumpang tindih begitu Pak Sekda. Apa yang kemudian dilakukan oleh pihak pemerintah Kabupaten Penajam Pasir Utara agar alokasi dana ini bisa tepat sasaran kepada penerima yang memang berhak menerimanya? Yang pertama terkait dengan BLT langsung, kita mengambil dari DTKS, Dana Terpadu Kesejahteraan Sosial, yang memang kita pelihara data itu dan berada pada SKPD Dinas Sosial. Nah, kemudian kami juga wanti-wanti karena tingkatan pemerintahan juga memiliki kebijakan yang sama. Pemerintah kabupaten punya, kemudian provinsi juga sama. Nah, harapan kita ketika nanti ini kita harus menyampaikan kepada penerima manfaat, harapan kita jangan bertumpuk di penerima manfaat yang sama. Mungkin untuk kabupaten kita segini, kemudian nanti pemerintah provinsi yang lain. Artinya dari sumber yang berbeda juga penerima manfaatnya yang berbeda pula. Gitu. Baik, tentunya juga sudah dilakukan pendataan sedemikian rupa agar penerimaan ataupun juga penyaluran dari BLT ini bisa tepat sasaran. Nah, Pak Sekda, kemudian kalau kita juga melihat saat ini tentunya banyak sekali pelaku UMKM yang terdampak dari kenaikan harga BBM. Nah, antisipasi yang dilakukan oleh pihak pemerintah Kabupaten Penajam Pasir Utara agar daya beli masyarakat ini tetap bergeliat begitu atau tetap dapat terjaga seperti apa sejauh ini Pak, selain daripada penyaluran BLT tadi? Yang pertama bahwa bagi UMKM yang menciptakan atau menghasilkan barang, agar barang ini tidak berubah harga, maka kita berikan sebatas kemampuan kita untuk memberikan subsidi lewat kebijakan tadi. Harapan kita barang yang dihasilkan oleh UMKM ini bisa diserap oleh masyarakat sebagai konsumen. Nah, untuk konsumen tidak harus menambah harga untuk mendapatkan barang tersebut. Itu cara berpikir kita seperti itu. Dari pengawasan pihak pemerintah Kabupaten Penajam Pasir Utara, Pak Sekda sendiri dalam pengawasannya seperti sejauh ini maksud kami, melihat bagaimana Pak Sekda terkait dengan dampak dari kenaikan harga BBM di masyarakat khususnya di Kabupaten Penajam Pasir Utara, seperti apa gejolaknya Pak? Kami intent rapat konsolidasi di tim pengendali inflasi daerah. Berdasarkan informasi data lapangan, ya, katakan terkait dengan harga-harga kebutuhan pokok kita yang ada di pasar, belum ada pengaruh yang signifikan terhadap barang-barang yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Dampak ada tetapi tidak terlalu signifikan. Oleh karena itu, kondisi seperti ini tetap ada dalam pemantauan kita melalui tim yang terkait untuk ada dilakukan pemantauan intensif di lapangan. Baik, tadi Pak Sekda juga sudah menyampaikan dan menyinggung sedikit terkait dengan bagaimana tim pengendali inflasi daerah ini bekerja keras. Nah, sejauh ini seperti apa Pak yang dilakukan? Program-program apa saja yang dilakukan untuk kemudian dapat mengatasi, menekan ataupun juga mengendalikan laju inflasi di Kabupaten Penajam Pasir Utara ini? Baik, terkait dengan inflasi di daerah Kabupaten Penajam Pasir Utara itu linear dengan kabupaten kota yang ada di Kalimantan Timur.
contoh saja, kalau kita datang ke pasar, barang apa yang ada di pasar ini yang disediakan oleh lokal atau barang apa saja yang didatangkan dari luar. Nah, inilah sebetulnya menjadi perhatian kita. Nah, inflasi kita untuk pengukurannya itu sama dengan Balikpapan untuk wilayah Kabupaten Penajam Pasir Utara. Yang saya tekankan kepada rekan-rekan di dinas teknis, ketika barang ini memang disupport dari luar daerah, maka akan sangat tergantung satu dengan pola alur distribusi, yang kedua supplier atau distributor besar. Oleh karena itu, pemantauan intensif lapangan ketika katakan ada kekurangan barang yang dibutuhkan oleh masyarakat, maka kontak langsung kepada supplier atau distributor besar agar segera mendatangkan barang itu di pasaran. Kemudian hal yang lain, nah ini di daerah kita sangat tergantung dengan alur atau moda transportasi laut. Ketika barang ini didatangkan dari daratan Jawa dan daratan Sulawesi, ini yang menjadi perhatian kita. Harapan ini mudah-mudahan menjadi perhatian oleh tingkatan pemerintah yang lebih tinggi dari kabupaten, agar memikirkan ketika barang ini harus disupport dari luar daerah. Gitu. Baik, satu terakhir dari saya Pak Sekda, kemudian apa yang diharapkan tentunya dengan keberadaan ataupun juga dengan program terkait dengan pengendalian inflasi melalui penyaluran BLT tadi, apa yang kemudian diharapkan terkait dengan penyaluran BLT ini kepada masyarakat di Kabupaten Penajam Pasir Utara, Pak Sekda? Harapan kita, pemerintah bukan berarti hanya sekedar melaksanakan kewajiban atau kebijakan pemerintah pusat, tetapi sebesar apapun kebijakan ini yang bermuaranya di masyarakat, mudah-mudahan masyarakat ini bisa memahami dan memanfaatkannya betapapun besar kecilnya sentuhan pemerintah daerah untuk mengangkat situasi dan kondisi yang sulit seperti ini. Baik, terima kasih banyak Pak Sekda sudah bergabung bersama kami di TVRI, dan tentunya kami ucapkan selamat bertugas kembali Bapak, selamat memajukan kembali daerah Kabupaten Penajam Pasir Utara. Terima kasih, Mbak. Baik, dan pemirsa, demikianlah harapan dari pemerintah Kabupaten Penajam Pasir Utara. Keberadaan ataupun juga program terkait dengan penyaluran BLT ini diharapkan dapat tepat sasaran dan dapat membantu mengendalikan laju inflasi yang disebabkan atau dampak dari kenaikan harga BBM di wilayah Kabupaten Penajam Pasir Utara. Demikian dari Kabupaten Penajam Pasir Utara, Angki Crescentia dan juru kamera Isfahani melaporkan. Ya, terima kasih Angki Crescentia atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan saudara, informasi lainnya masih akan kami hadirkan untuk Anda. Tetaplah bersama kami dalam Kalimantan Timur hari ini. 1 dari 4 anak Indonesia mengalami gangguan pertumbuhan yang disebut dengan stunting. Stunting menyebabkan anak gagal tumbuh, pendek, kurang cerdas, dan berisiko terkena beberapa penyakit. Stunting terjadi sejak dari dalam kandungan. Ingat, kekurangan gizi dan anemia sejak remaja berpengaruh terhadap stunting, kehamilan tanpa persiapan yang matang, serta pola asuh yang salah. Dan stunting bisa diatasi hanya dalam 1000 hari kehidupan pertama. Oleh karena itu, keluarga dan kehamilan harus direncanakan. Rencanakan keluarga sejak dini, karena semua bisa berisiko melahirkan anak stunting. Dengan bergotong royong, kita harus bisa mewujudkan Indonesia emas yang bebas stunting. Perempuan adalah tiang negara. Karena itu, perempuan harus hadir dalam segala urusan kehidupan, tidak terkecuali di bidang politik. Suara perempuan dan keterwakilan perempuan akan menentukan kualitas dan ketahanan keluarga sebagai kekuatan bangsa dan negara. Perempuan berdaya, anak terlindungi, Indonesia maju. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kalimantan Timur hari ini. Saudara, BMKG Balikpapan memperkirakan sebanyak 6 kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur akan alami hujan disertai petir dan angin kencang. Untuk itu, semua pihak diminta waspada terhadap dampak yang nantinya akan ditimbulkan akibat cuaca tersebut.
Prakirawan Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Haji Muhammad Sulaiman atau Samsepingkan BMKG Balikpapan, Iwan Munandar di laman Antara Kaltim mengatakan, sebanyak 6 kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur diperkirakan mengalami hujan disertai petir dan angin kencang pada Kamis 6 Oktober hingga Jumat 7 Oktober. Peristiwa ini dapat menyebabkan berbagai hal seperti banjir, sungai meluap, pohon tumbang, dan tanah longsor. Informasi perakiraan cuaca ini pun telah disampaikan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD, baik tingkat provinsi maupun kabupaten, agar dapat dilakukan antisipasi untuk meminimalisasi dampak di masyarakat. Sementara rincian kabupaten yang diperkirakan mengalami peristiwa tersebut, yakni Kabupaten Berau pada Kamis sekitar pukul 17 waktu Indonesia Tengah, hujan petir terjadi di 2 kecamatan, yakni Kelai dan Segah. Kabupaten Kutai Kartanegara, hujan petir diperkirakan terjadi di Kecamatan Kenohan sekitar pukul 20 waktu Indonesia Tengah, kemudian pukul 23 waktu Indonesia Tengah terjadi di 6 kecamatan, yakni Muara Badak, Sebulu, Kembang Janggut, Kota Bangun, Marangkayu, dan Muara Kaman. Pada Jumat, 7 Oktober sekitar pukul 2 waktu Indonesia Tengah, hujan dan petir berpotensi terjadi di 3 kecamatan, yakni Sebulu, Kota Bangun, dan Muara Kaman. Sementara di Kabupaten Kutai Timur pada Kamis 6 Oktober sekitar pukul 23 waktu Indonesia Tengah, hujan petir berpotensi terjadi hanya di Kecamatan Muara Ancalong. Sedangkan kecamatan lainnya diperkirakan hujan ringan. Untuk di Kabupaten Mahakam Ulu sekitar pukul 17.20 dan 23 waktu Indonesia Tengah, hujan petir diperkirakan terjadi di 3 kecamatan, yakni Long Apari, Long Bangun, dan Long Pahangai. Di Kabupaten Pasir pada Kamis 6 Oktober, sekitar pukul 8 waktu Indonesia Tengah, hujan petir berpotensi terjadi di 4 kecamatan, yakni Tanah Grogot, Batu Engau, Kuaro, dan Pasir Belengkong. Dan untuk Kabupaten Kutai Barat pada Kamis 6 Oktober, sekitar pukul 20 waktu Indonesia Tengah, hujan petir diperkirakan terjadi di Kecamatan Damai, Melak, Muara Pahu, Barong Tongkok, Jempang, Muara Lawa, Nyuwatan, Sekolak Darat, sedangkan pukul 23 waktu Indonesia Tengah diperkirakan terjadi di Kecamatan Damai. Tim redaksi TVRI Kaltim melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, Saudara. Tentara Nasional Indonesia atau TNI berkomitmen akan terus mendorong kemanunggalan bersama masyarakat khususnya di wilayah perbatasan. Hal tersebut sebagai bentuk sinergi TNI bersama elemen bangsa dalam membangun dan menjaga keutuhan NKRI. Lanal Nunukan mengajak seluruh elemen bangsa termasuk masyarakat di perbatasan negara untuk mengantisipasi berbagai kegiatan ilegal yang dapat mengancam keutuhan NKRI seperti penyelundupan narkoba, illegal fishing, dan human trafficking. TNI pun berkomitmen untuk mewujudkan tema Hari Ulang Tahun TNI ke-77, yakni TNI adalah kita, dengan menjalin sinergisitas dengan masyarakat dalam melaksanakan tugas dan merealisasikan berbagai program, terutama untuk menjaga kedaulatan dan keamanan negara di perbatasan Republik Indonesia, Malaysia. TNI pun melaksanakan berbagai kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat seperti donor darah, jalan sehat, dan perbaikan infrastruktur guna menunjang mobilitas masyarakat. Komandan Lanal Nunukan, Letkol Laut Pelaut Arif Kurniawan Hertanto menegaskan pihaknya akan terus meningkatkan pengamanan di wilayah perbatasan termasuk mengedepankan kemanunggalan agar tercipta sikap gotong royong, tidak melanggar norma agama, adat dan hukum, penyesuaian diri, serta menyatu dengan rakyat, sehingga kemanunggalan TNI dan rakyat tumbuh secara sukarela. TNI harus bekerjasama dan mengutamakan kemanunggalan dengan masyarakat dalam rangka menjaga kedaulatan negara dan juga menjaga keamanan di wilayah perbatasan ini. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi TNI di Kabupaten Nunukan ini, kami TNI di sini ada Kodim, Lanal, Pos TNI AU, Satgas Pamtas TNI Angkatan Darat, dan juga Satgas Pamtas dari Marinir. Kami bersinergi untuk melaksanakan kegiatan masyarakatan, diantaranya donor darah, jalan sehat, ziarah ke Taman Makam Pahlawan, dan juga melaksanakan syukuran. Untuk pelaksanaan upacara peringatan Hari Ulang Tahun TNI tersendiri,
dilaksanakan secara terpusat di Tarakan. Dan Lanal Nunukan juga menyampaikan pesan khusus kepada prajurit TNI Angkatan Laut yang ada di wilayah perbatasan agar meningkatkan kekuatan dan semangat dalam mengamankan wilayah perbatasan. Ahmad Albar dari Nunukan melaporkan. Saudara, dualisme yang terjadi di KONI Balikpapan mengakibatkan kontingen Balikpapan terancam tidak dapat mengikuti gelaran Pekan Olahraga Provinsi Porprov ke-7 di Kabupaten Berau. Pasalnya dualisme itu membuat tidak ada komunikasi dengan pemerintah kota Balikpapan. Balikpapan terancam tidak akan berpartisipasi dalam Pekan Olahraga Provinsi Porprov ke-7 di Kabupaten Berau yang akan berlangsung pada bulan November 2022 mendatang. Wali Kota Balikpapan melalui Kadispora Par Balikpapan Ratih Kusuma mengatakan absennya Kota Balikpapan mengikuti Kejurprov ke-7 ini dikarenakan masih terjadi dualisme dalam organisasi KONI Balikpapan dan hingga saat ini tidak ada koordinasi dengan pemerintah daerah setempat. Hal ini pun berdampak pada pencairan anggaran pembinaan serta dana akomodasi bagi para atlet atau kontingen yang akan diberangkatkan untuk berlaga pada Porprov Berau. Satu, KONI Balikpapan tidak pernah berkoordinasi langsung pada Wali Kota Balikpapan mengenai keikutsertaannya pada Porprov 7 K2. 2. Surat dari DPUP nomor 426/0935/DPUP tanggal 27 Juni 2022 pihak permohonan tim seleksi DPUP meminta usulan personil sebagai tim seleksi namun tidak memberikan usulan atas hal dimaksud. Yang ketiga, sesuai pasal 13 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang keolahragaan, pemerintah daerah melakukan pembinaan keolahragaan di daerah, sehingga jika dikaitkan dengan surat tersebut pada angka 2, perlu adanya koordinasi antara KONI dan pemerintah daerah. Lebih lanjut, Ratih menjelaskan Kota Balikpapan baru bisa kembali berlaga di Porprov jika KONI Balikpapan sudah kembali ke pengurusan normal dan bisa berkoordinasi secara intens dengan pemerintah Kota Balikpapan. Andrea Prianto dari Balikpapan melaporkan. Saudara, pawai budaya yang merupakan salah satu rangkaian Festival Irau Tengkayu ke-11 tahun 2022 digelar dengan dimeriahkan ribuan peserta. Beragam budaya ditampilkan melalui kendaraan hias untuk menunjukkan keberadaan budaya yang ada di Kota Tarakan. Pawai budaya dalam rangkaian Festival Irau Tengkayu ke-11 tahun 2022 digelar dengan dimeriahkan lebih dari 7.000 peserta. Para peserta yang berasal dari berbagai komunitas, instansi, paguyuban, sekolah dan masyarakat umum di Tarakan begitu antusias mengikuti gelaran pawai budaya. Tidak hanya menampilkan berbagai seni dan budaya seperti pakaian adat dan kesenian daerah, namun juga 197 kendaraan hias roda 4 hingga tronton dan puluhan sepeda hias turut memeriahkan pawai budaya kali ini. Kemeriahan pawai budaya pun tak luput dari perhatian masyarakat yang langsung menyaksikannya di sepanjang rute yang dilalui. Mulai dari Stadion Datu Adil, Jalan Pulau Sumatera, Jalan Jenderal Sudirman, dan Jalan Yosudarso, masyarakat dari berbagai usia rela menunggu dan kepanasan demi melihat penampilan para peserta pawai. Wali Kota Tarakan Hairul mengatakan, pawai budaya ini merupakan bagian dari Festival Irau Tengkayu 2022, di mana sempat tertunda atau tidak digelar beberapa tahun belakangan akibat pandemi COVID-19. Kedepan kegiatan itu akan digelar setiap tahun karena sudah masuk dalam event pariwisata nasional. Yang diberikan karena mereka biasanya melaut, lebih banyak melaut sehingga kesyukurannya itu diwujudkan dalam kepada laut begitu. Ada 34 paguyuban yang ikut serta. Mudah-mudahan kekompakan ini terus bisa diwujudkan dalam rangka menjaga stabilitas kota ini. Itu yang paling penting, Pak. Jadi kekompakan, silaturahmi mudah-mudahan bisa terjalin tidak hanya dalam bentuk pawai saja tetapi dalam kehidupan sehari-hari. Kita ini satu Indonesia, tetapi kita tetap harus menghargai budaya lokal. Ya. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung.
Selain pawai budaya, pada rangkaian Irau Tengkayu 2022 juga dilangsungkan Pekan Budaya dan Kuliner, hingga puncaknya nanti akan digelar malam hiburan rakyat. Diharapkan dengan kegiatan ini, masyarakat dapat lebih menjunjung tinggi serta menghargai seni dan budaya sebagai pemersatu bangsa. Siti Hardiani dari Tarakan melaporkan. Saudara, Bandar Udara Tanjung Harapan di Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan terus berinovasi, memberi pelayanan terbaik bagi penumpang. Salah satunya dengan menghadirkan hiburan musik tradisional Sapek di ruang tunggu keberangkatan. Ada yang menarik di salah satu sudut Bandar Udara Tanjung Harapan, Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara. Di ruang tunggu keberangkatan terdapat sebuah spot unik bernama Musik Corner yang menampilkan alunan musik tradisional Dayak Sapek. Para penumpang pun tidak akan merasa jenuh saat menunggu penerbangan. Sebaliknya, ada kesan tersendiri bagi penumpang setelah disuguhkan merdunya petikan Sapek. Pihak Bandar Udara Tanjung Harapan telah menghadirkan hiburan musik tradisional Sapek sejak beberapa waktu lalu sebagai salah satu inovasi peningkatan pelayanan bagi para penumpang dan pengguna jasa bandara. Adalah Ari Mokhtari, seorang pemain Sapek asal Kalimantan Utara yang setiap harinya setia menghibur penumpang sembari menunggu waktu keberangkatan dengan petikan musik Sapek yang khas dan sangat memanjakan telinga. Ari pun mengaku bangga dapat menjadi bagian dalam melestarikan alat musik tradisional Sapek agar semakin dikenal oleh pengunjung dari berbagai wilayah di Indonesia. Kalau untuk dari pertama sih saya belajar awal itu tahun 2017. Oh, di sini udah lama? Diminta main di Musik Corner sini udah lama? Kurang lebih ada sekitar beberapa bulan lah. Awal main di sini itu tahun 2019, Mbak. Oh, 2019. Jadi sempat pandemi, istirahat sebentar, kemudian masuk lagi. Saat ini sekitar kurang lebih 3-4 bulan. Oh, apa namanya? Tapi di tahun 2022 ini udah berapa lama? Sekitar 3-4 bulan. 3-4 bulan. Ya. Oke. Mas, gimana perasaannya bisa ngibur penumpang nih sebelum berangkat? Ya perasaannya senang aja, apalagi kalau misalnya respon penumpang baik sama kita kan, kita merasa lebih maksimal lah dalam penumpang. Kehadiran pemain musik tradisional di Bandar Udara Tanjung Harapan juga sebagai langkah menarik minat wisatawan untuk berkunjung ke Kalimantan Utara agar dapat memajukan sektor pariwisata di wilayah setempat. Angki Crescentia dari Tanjung Selor Bulungan melaporkan. Siapa yang tak kenal dengan kembang kol yang biasanya hanya dijadikan sebagai menu sayuran di meja makan? Tidak hanya menjadi menu sayuran, namun kembang kol bisa diolah menjadi cemilan yang sehat, yakni olahan kembang kol crispy yang lezat. Kembang kol merupakan tanaman sayuran yang tumbuh dari sayur kol atau kubis yang memiliki sejumlah kandungan vitamin dan gizi. Kebanyakan para ibu rumah tangga menyajikan kembang kol ini sebagai menu sayur mayur di atas meja makan. Namun berbeda halnya dengan Endang, seorang ibu rumah tangga asal Kecamatan Palaran, Samarinda, yang mengolah kembang kol menjadi camilan sehat, yaitu kembang kol crispy. Tidak sulit untuk membuat camilan kembang kol crispy ini. Cukup dengan bahan dasar kembang kol, telur, bawang merah, bawang putih, tepung terigu secukupnya, dan penyedap rasa. Alasan Endang membuat menu olahan kreatif ini lantaran anak-anak di rumah tidak suka dengan sayur, sehingga saat kembang kol diolah menjadi camilan, anak-anak Endang sangat menyukai camilan kembang kol crispy ini dan menjadi menu favorit di rumah. Ini
Olahan dari petani nih. Nih, ada kembang kol, ada yang mentah, ada yang udah jadi. Yang udah jadinya kembang kol crispy. Ya. Nah, nih ya, contohnya tadi semua dikemas. Nah, Itu proses pengolahannya gimana, Bu? sama kembang kolnya kan dibersihkan tuh. Bersihkan, dikupasin satu-satu ininya. Setelah itu disiram air panas biar bakterinya hilang. Tapi ini apa tuh namanya, organik. Nah, makanya ada ulat-ulatnya. Jadi kalau kena air panas kan mati itu dia. Nah, baru dibersihkan lagi, baru dikasih bumbu. Bumbunya terserah mau pakai bawang putih atau masako, terserah pakai telur, baru dikasih diaduk sama tepung. Saat disajikan pada kegiatan pasar tani, tak jarang pengunjung yang datang dan mencoba camilan ini. Para pengunjung mengaku menu kembang kol crispy ini belum ada ditemukan dimanapun, sehingga dapat dijadikan salah satu varian baru makanan ringan, sehat, serta menjadi penghasilan industri bagi para ibu rumah tangga. Jadi ya, biasanya kita taunya kembang kol itu hanya dibuat capcay, dibikin sayur, ternyata digoreng pakai tepung crispy, enak. Masyarakat harus mencoba, luar biasa enak banget dan juga gizinya juga dapat, tidak kalah juga dengan jamur. Inovasi yang luar biasa sekali. Ya, mudah-mudahan dengan adanya pameran gelar pasar petani ini ya, dengan inovasi-inovasi yang luar biasa ini masyarakat terbuka melihat bahwa pertanian itu bukan hanya dibuat itu saja, tapi ternyata bisa berkembang menjadi inovasi yang lainnya. Sedap rasanya. Sebagai pelaku usaha rumahan, camilan kembang kol crispy, Endang mengakui pemasaran baru dilakukan di kalangan perkantoran, belum dijual untuk masyarakat umum. Harga kembang kol crispy sehat ini dijual dengan harga Rp50.000 per kilogramnya. Budiman dari Samarinda melaporkan. Saudara, bagaimana perayaan HUT TNI di perbatasan Indonesia-Malaysia? Informasinya sesaat lagi. Untuk itu tetaplah bersama kami. Disiplin menerapkan adaptasi kebiasaan baru dimulai dari diri kita sendiri. Halo semuanya, aku Modi, maskot TV Digital Indonesia. Aku akan membantu semua orang menuju migrasi TV digital. Di mana? Di siarandigital.id dan call center 159. Ayo semuanya, dukung migrasi TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya.
Terima kasih Anda masih menyaksikan Kalimantan Timur hari ini. Ya, saudara, informasi dari wilayah Kalimantan lainnya akan kami hadirkan dalam segmen Lintas Borneo. Saudara, kita awali dari Kalimantan Barat. Upacara HUT TNI ke-77 pertama kali dilaksanakan di perbatasan Indonesia dengan Malaysia. TNI hadir di tengah masyarakat perbatasan sesuai dengan tema HUT tahun ini, TNI adalah kita. Pangdam 12 Tanjung Pura menggelar upacara Hari Ulang Tahun TNI ke-77 di Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau di perbatasan Indonesia dengan Malaysia. Masyarakat begitu antusias mengikuti kegiatan prosesi Hari Ulang Tahun TNI ke-77, tidak hanya menggelar upacara, juga dilaksanakan pelayanan kesehatan bagi masyarakat, sunatan massal, serta membagikan sembako kepada warga yang kurang mampu. Pangdam 12 Tanjung Pura Maijen TNI Sulaiman Agusto mengakui ini pertama kalinya memperingati Hari Ulang Tahun TNI di perbatasan. 77 tahun TNI hadir di tengah masyarakat dan bersama masyarakat menjaga keutuhan NKRI serta menjaga keamanan di perbatasan Indonesia dengan Malaysia. TNI hadir untuk masyarakat di daerah perbatasan yang selama ini banyak membantu TNI mengawal wilayah kedaulatan Republik Indonesia. Itu kami merasa bersyukur, kami berterima kasih kepada masyarakat sehingga kami hadir di sini sesuai dengan tagline TNI adalah kita, bahwa semua lapisan masyarakat itu bersama-sama dengan TNI. Kita melakukan kegiatan-kegiatan sosial, kemudian pengobatan, kemudian sunatan massal dan pembagian sembako kepada masyarakat di perbatasan. Pangdam 12 Tanjung Pura Maijen TNI Sulaiman Agusto mengatakan, Entikong salah satu perbatasan yang padat aktivitasnya, sehingga TNI hadir di beranda terdepan negara itu untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Tim redaksi TVRI Kalimantan Barat melaporkan. Masih dari Kalimantan Barat, Saudara Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, meminta masyarakat waspada terhadap pepohonan yang sudah rindang. Ia menyarankan jika warga menemukan pohon rindang agar segera melaporkan kepada pemerintah kota Pontianak melalui Dinas PUPR. Kota Pontianak rawan terhadap angin puting beliung di beberapa titik riskan sehingga perlu diwaspadai. Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan, jika warga melihat pohon yang rindang agar melaporkan ke pemerintah kota. Ia menyarankan agar warga tidak melakukan pemangkasan atau penebangan sendiri karena bisa merusak dan juga berbahaya. Dinas PUPR melalui bidang pertamanan dan lainnya secara rutin melakukan pemangkasan terhadap pepohonan yang ada di Kota Pontianak, terkhusus di jalanan. Hal tersebut dilakukan dalam rangka mengantisipasi terjadinya insiden pohon tumbang atau patah ke jalanan. Larangan warga untuk melakukan penebangan pohon masih berlaku. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum. Setiap orang atau badan dilarang merusak, mencabut, memindahkan, membakar, menguasai, dan atau menebang pohon pelindung. Tanaman penghijauan termasuk bibit tanaman yang baru ditanam di fasum atau fasos, baik yang ditanam pemerintah daerah maupun yang ditanam masyarakat, kecuali atas izin wali kota. Untuk itu, warga bisa membuat permohonan ditujukan ke Kepala Dinas PUPR Kota Pontianak dan nantinya akan ditindaklanjuti. Tim redaksi TVRI Kalimantan Barat melaporkan. Saudara, puluhan siswa berasal dari SMP Negeri 5 Banjarbaru mengikuti pembekalan simulasi mitigasi penanggulangan bencana yang digelar BPBD Kota Banjarbaru. Kegiatan simulasi kebencanaan yang digelar di halaman sekolah menghadirkan pemateri dari tim relawan bencana BPBD Kota Banjarbaru. Sebagai upaya dini memberikan edukasi dan wawasan mitigasi cara penanggulangan bencana alam di kalangan pelajar di wilayah Kota Banjarbaru, BPBD Kota Banjarbaru menggelar sosialisasi pengetahuan kiat menanggulangi bencana alam yang sewaktu-waktu dapat terjadi di lingkungan sekitar.
Menurut Kepala Pelaksana BPBD Kota Banjarbaru, Yeni Saharani, diberikannya pengetahuan atau materi seputar penanggulangan kebencanaan di kalangan pelajar di SMP Negeri 5 Banjarbaru merupakan upaya dini mengedukasi masyarakat untuk aktif dan siaga dalam menghadapi bencana alam yang terjadi di wilayah Kota Banjarbaru. Masalah bencana ini kan tidak menjadi masalah tanggung jawab pemerintah Kota Banjarbaru saja, tapi menjadi tanggung jawab semua elemen yang termasuk anak-anak yang siswa-siswi khususnya SMP Negeri 5. Jadi kita perlu tahu, kita memberikan sosialisasi dan simulasi bagaimana mitigasi yang diperlukan terhadap bencana yang ada di Kota Banjarbaru. Kalau mengalami bencana gitu Pak ya, mereka sudah siap mereka gitu sudah Pak. siap dan artinya sudah siap dengan kesiapsiagaannya. Salah seorang siswa SMP Negeri 5 Banjarbaru, Wineharati Febriani, menyambut positif digelarnya sosialisasi penanggulangan bencana alam yang digelar di sekolahnya. Menurut Wine, dengan adanya sosialisasi dan simulasi penanggulangan bencana dari BPDB, ia mendapatkan tambahan pengetahuan terkait cara menanggulangi bencana. Seru, terus bermanfaat juga buat nambah pengetahuan tentang kesiapsiagaan bencana. Yang disosialisasikan apa? Tentang pengertiannya sama simulasinya. Simulasinya. Tadi simulasi apa yang diperagakan tadi? Simulasi bencana banjir. Untuk wilayah Kota Banjarbaru, potensi bencana alam yang kerap terjadi di 5 titik wilayah kecamatan seperti banjir, karhutla, dan angin puting beliung. Dari Kota Banjarbaru, Nurdin Yusuf, TVRI Kalimantan Selatan. Saudara, informasi lain akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Kalimantan Timur hari ini. Sebuah persembahan dari bumi Borneo. Menampilkan keelokan warisan sejarah. Mahakarya budaya tradisional. Bersatu padu dengan budaya modern. Petualangan tak ternilai dalam asrinya hutan tropis Kalimantan. Berpadu debur ombak menyisir di atas pasir nan lembut. Pesona nirwana di timur Kalimantan. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kalimantan Timur hari ini. Saudara, informasi mengenai perakiraan cuaca yang berlaku untuk wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara akan kami hadirkan dalam segmen Info Publik berikut ini.
Anda yang baru bergabung bersama kami, berikut kami hadirkan ringkasan Kalimantan Timur hari ini. Di antaranya berita mengenai kasus kekerasan di Kalimantan Timur masih tinggi. Setelah menjalani sidang putusan atas kasus tambang emas ilegal, akhirnya oknum polisi HSB dipindahkan ke lapas kelas 2A Tarakan pada Rabu siang. HSB sebelumnya divonis hukuman 3 tahun penjara oleh Hakim Pengadilan Negeri Bulungan. Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Kalimantan Timur masih mengalami kenaikan, dengan angka kekerasan pada anak sebanyak 313 orang dan orang dewasa atau perempuan sebanyak 308 orang. Saudara, demikianlah Kalimantan Timur hari ini. Selain vaksinasi lengkap, mari bersama terapkan protokol kesehatan. Akhirnya saya Halif Sardi. Dan saya Aisyah Gunadi. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri dari hadapan Anda. Ayo dukung terus Migrasi TV Digital Indonesia karena bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.